Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wa'run. Masih melanjutkan dari bagian sebelumnya, yang setelah Tang San menyadari sesuatu yang aneh, singkatnya ia mengintai tim Akademi Carry demi memeriksa apakah Mei Gongzi baik-baik saja. Dan benar saja, ternyata bahaya memang sedang menimpa sehingga pertarungan pun tak terhindarkan. Cerita berlanjut dengan Tang San yang merasa heran ketika mengetahui alasan penebusan Mei Gongzi sebagai tingkat biru karena garis tersebut sangatlah berbakat. Zhang Haosuan menjelaskan bahwa organisasi mengutamakan individu dengan nilai bakat tinggi. Meski begitu, Zhang Haosuan meyakinkan bahwa Tang San juga sangat penting, hanya saja organisasi belum sepenuhnya menyadari hal itu. Percakapan antara mereka menjadi lebih terbuka dan setara, menunjukkan perubahan sikap Zhang Haosuan yang tak lagi memandang Tang San sebagai anak kecil. Mereka pun membahas senjata tersembunyi yang mana Zhang Haosuan meminta Tang San untuk mengajarkannya cara bikinnya demi semua orang di akademi. Tang San menolak karena suatu alasan. Ia mengatakan beberapa kata yang intinya hal ini akan sangat berbahaya jika umat manusia menggunakan senjata ini. Zhang Haosuan setuju dengan penilaian itu, namun memperingatkan Tang San untuk tidak memprovokasi Mei Gongzi. Dijelaskan bahwa peran Mei Gongzi jauh lebih penting dibanding yang bisa Tang San bayangkan. Tang San pun menduga bahwa organisasi mungkin berusaha menyusup atau bahkan mengendalikan klan monster merak melalui Mei Gongzi. Namun Zhang Haosuan dengan wajah serius menyuruhnya berhenti berpikir terlalu banyak karena informasi ini merupakan bagian yang paling penting bagi organisasi. Ingat, mengetahui terlalu banyak malahan bisa membahayakan Tang San sendiri. Meski memahami peringatannya, Tang San tetap penasaran. Ia bertanya mengapa Mei Gongzi tidak melawan ketika ia menyelamatkannya tadi. Dari sikapnya, Tang San bisa menebak bahwa Mei Gongzi sebenarnya memiliki rencana cadangan yang cukup kuat untuk menghadapi Wang Yan. Bukannya menjelaskan, Zhang Haosuan tampak marah namun juga bingung. Tang San adalah manusia, sehingga bagaimana mungkin dia menyakitimu? Terlebih Tang San berusaha menyelamatkannya. Meskipun demikian, sikapnya terhadap Tang San memang agak aneh. Mei Gongzi begitu cuek terhadap semua pria, namun kenapa dia tidak marah ketika tangannya dipegang Tang San? Singkat cerita, Zhang Haosuan langsung to the point bahwa Tang San jangan pernah mengungkapkan identitasnya. Tang San mengangguk pelan. Ia memang ingin menjaga identitasnya tetap misterius agar bisa bergerak lebih bebas di masa depan. Zhang Haosuan pun memperingatkan agar menjauh darinya. Jangan gunakan identitas apapun untuk mendekatinya lagi. Namun Tang San menanggapi dengan lemah. Dia sangat menyukai Mei Gongzi, lalu kenapa Zhang Haosuan melarang? Zhang Haosuan mengendus kesal. Ia mengungkapkan bahwa Tang San bahkan belum tumbuh seluruh rambutnya, yang menunjukkan bahwa ia masih bocah. Jadi apa yang Tang San tahu soal cinta? Selesai berbicara, ia melambaikan tangannya seakan mengusir Tang San. Tang San hanya bisa tersenyum sinis. Ia berkata dalam hati, apanya yang anak kecil? Aku hidup ribuan tahun lebih lama darimu. Namun bagaimanapun juga dari sikap Zhang Haosuan, Tang San bisa melihat ketulusan perlindungannya. Zhang Haosuan jelas menyembunyikan statusnya sebagai anggota penebusan demi melindungi Tang San dan kultivasi Xuan Tiangongnya, menunjukkan bahwa guru ini memang cerdas. Sementara itu, Mei Gongzi kembali diam-diam ke campnya. Api unggun masih menyala, tapi para rekan belum kembali. Ia duduk termenung, matanya menatap kosong ke bara api yang berderak pelat. Ya, pikiran Mei Gongzi dipenuhi oleh sosok misterius yang menyelamatkannya tadi. San Shura menggenggam tangannya dan membawanya pergi. Ia sempat kehilangan kendali sesaat. Itu sangat tidak biasa karena dalam kondisi waspada seharusnya ia tidak lengah. Tapi yang membuatnya makin bingung adalah betapa lihainya gerakan Shura San menggenggam tangannya, seakan itu bukan kali pertama ia melakukannya. Di tengah kebingungannya, suara familiar terdengar. Ya, itu adalah Wang Yan yang muncul dari balik bayangan pohon disertai 4 penjaga yang terluka. Bersamaan dengan Mei Gongzi yang tidak menoleh, Wang Yan menatapnya tajam lalu melempar beberapa anak panah sebelum bertanya di mana orang itu. Mei Gongzi menjawab datar, siapa yang kamu maksud? Karena sudah geram, Wang Yan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Mei Gongzi. Keempat pengawal pun segera mengepung Mei Gongzi, namun trauma dari serangan anak panah sebelumnya masih membekas, membuat mereka sedikit waspada dan tegak. Bukannya panik, Mei Gongzi menanggapi mereka dengan tenang. Dia mengungkapkan berlututlah. Dalam sekejap, keempat penjaga tersebut kehilangan
kehilangan keseimbangan dan jatuh tak sadarkan diri. Wang Yan terkejut dan meminta penjelasan, namun yang ia terima malahan tatapan panas dari Megongzi. Kemudian Megongzi bertanya dengan suara tajam, apakah kamu lupa rahasia darah klanmu sendiri tentang empedu merak? Wang Yan tercengang seakan mengerti maksud dari perkataan Megongzi, namun ia tetap bingung. Megongzi adalah darah campuran, bagaimana mungkin ia bisa menggunakan kekuatan itu? Sebagai jawaban, Megongzi mengangkat tangannya sembari memperlihatkan sehelai bulu merak. Seketika, bulu-bulu di belakang Wang Yan juga bersinar, namun dengan cahaya yang lebih redup dan warna yang lebih pucat. Wang Yan terpaku. Diketahui bahwa kekuatan empedu merak ialah kemampuan unik yang hanya dimiliki oleh kerajaan klan merak. Jadi, nafas tak kasat mata dari empedu merak bisa melumpuhkan klan sejenisnya, dan hanya darah yang paling murni yang mampu mengendalikannya. Dan ini fakta bahwa Megongzi yang meski berdarah campuran namun mampu membangkitkan kemampuan itu menunjukkan bahwa garis keturunannya bahkan lebih kuat dari Wang Yan. Sebenarnya Wang Yan juga memiliki kemampuan itu mengingat ia sudah dewasa. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa Megongzi yang masih muda dan setengah manusia sudah membangkitkan kemampuan itu bahkan sebelum usia dewasa. Ini menandakan bakat yang luar biasa dari ras merak. 4 penjaga yang sebelumnya dengan angkuh menyerang Megongzi kini gemetar ketakutan. Mereka baru menyadari bahwa membunuh anggota keluarga kerajaan adalah kejahatan besar, apalagi jika korbannya memiliki darah yang lebih murni dari pewaris yang harus mereka lindungi. Dalam ketegangan, Megongzi berdiri tenang sebelum menantang Wang Yan untuk bertarung hidup dan mati untuk memperebutkan tahta. Dengan suara lembut dan penuh ketegasan, ia berkata, "Jika kau ingin bertarung untuk tahta, inilah kesempatannya. Kita berduel di sini dan mereka sebagai saksi. Yang kalah mati." Segera setelahnya, ia perlahan mengangkat sehelai bulu merak di tangannya. Rambut hitam Megongzi pun berubah menjadi biru merak. Sayap raksasa muncul di punggungnya dan tubuhnya terangkat perlahan dari tanah. Bersamaan dengan hal itu, aura kuatnya membanjiri ruang di sekitarnya dengan cahaya biru yang memukau. Lalu cahaya keemasan muncul di dahinya, membentuk pola mahkota yang agung, lambang tertinggi dari kerajaan. Wang Yan membelakkan mata, tubuhnya lemas dan wajahnya memucat. Dijelaskan bahwa mahkota emas merak adalah tanda darah paling murni dan bakat sejati untuk menjadi Raja Monster, bukan sekedar Raja Merak. Bahkan ayah mereka yang merupakan Raja Merak saat ini belum mampu mencapai tingkatan tersebut. Namun Megongzi, anak muda berdarah campuran yang dulu diremehkan, siapa sangka memiliki mahkota itu lebih dulu dibanding Wang Yan sendiri. Kini, Wang Yan akhirnya mengerti mengapa ayah mereka pernah menetapkan Megongzi sebagai ahli waris meski mendapatkan tentangan dari para sesepuh. Sinar mahkota itu bagaikan cahaya keagungan, dan pada saat itu semua orang tahu bahwa raja sejati sudah bangkit. Kemudian Megongzi berkata dengan tegas, "Angkat bulu merakmu dan buktikan bahwa kau pantas bersaing untuk tahta." Wang Yan yang merasa kalah secara mental, ia mencoba mengelak, mengatakan bahwa ini hanya kesalahpahaman. Namun tatapan dingin Megongzi membuatnya tak mampu berbohong lebih lama. Aura yang memancar dari bulu dan sayapnya tak hanya menegaskan garis keturunan kerajaan, tetapi juga menampilkan keindahan yang agung dan mengintimidasi. Dan ya, akhirnya Wang Yan menyerah. Ia berlutut sebelum berseru. Mendengar hal itu, ekspresi dingin Megongzi sedikit goyah. Ia nampaknya tak percaya bahwa lawannya menyerah secepat itu. Wang Yan kemudian memohon belas kasihan sambil menintikkan air mata. Ia juga minta tolong agar diberi kesempatan. Megongzi tidak menjawab panjang, ia hanya menyimpan bulu meraknya dan berkata singkat, "Pergi, jangan ganggu suasana hatiku." Ketika Wang Yan langsung bangkit dan hendak pergi, Megongzi menghentikannya. Ia memerintahkan agar pria tersebut membersihkan beberapa anak panah di sekitarnya. Setelah Wang Yan membersihkannya dan langsung pergi, Megongzi mengambil dan memeriksanya dengan seksama. Ia terkagum, senjata buatan Shura ini tampaknya sangat istimewa. Meski aura magisnya tidak terlalu kuat, sebenarnya anak panah ini mampu melukai 5 monster merak berdarah murni. Tepat ketika ia Herman, tiba-tiba sosok Zhang Haosuan muncul sebelum berkata bahwa rekanmu mendekat. Megongzi menatapnya tajam lalu bertanya, "Mengapa kau masih di sini?" Zhang Haosuan menjawab sambil tersenyum bahwa dirinya hanya ingin memberi Megongzi sesuatu. Ia lalu meletakkan sebuah senjata tersembunyi di depan Megongzi, sebuah panah crossbow. Megongzi terkejut dan bertanya, "Apakah kau menangkap orang itu?"
itu, Zhang Haosuan menggelengkan kepala. Ia mengungkapkan bahwa pemuda itu datang hanya untuk melindungi Mei Gongzi. Ia menitipkan senjata ini padamu dan berpesan agar kau menjaga diri dengan baik. Sembari memandang senjata itu dengan takjub, Mei Gongzi bertanya siapa dia sebenarnya. Zhang Haosuan mengungkapkan bahwa ia juga tidak tahu, tapi dari sikap dan tindakannya sepertinya dia berniat baik. Hanya saja dia sangat misterius, jadi hati-hati, jangan menunjukkan jati diri Mei Gongzi padanya. Mei Gongzi mengangguk pelan. Ia menyadari bahwa dirinya terlalu gegabah. Ia pikir surah merupakan salah satu penebusan. Sementara Zhang Haosuan mulai pergi, Mei Gongzi mengeluarkan panci kecil dan mulai memasak teh susu. Tak lama, suara panik terdengar dari kejauhan. Ya, itu merupakan tim Akademi Carry yang satu persatu kembali ke camp. Mei Gongzi yang kehilangan Moon, ia tidak menanggapi kedatangan mereka dan langsung pergi untuk beristirahat. Jadi ceritanya gini, seperti yang kita ketahui bahwa Song menyukai Mei Gongzi karena kecantikannya. Namun kedatangan Wang Yan yang sempat mengancam Song melalui bisikan suara. Menyadari kultivasi Wang Yan yang setara dengannya, Song berusaha tidak mengambil resiko. Tapi keputusan itu malah menjadi bumerang. Saat pertempuran pecah dan mereka mencoba mengamati medan dari kejauhan, semuanya berubah secara mendadak. Mei Gongzi dan klan mereka tiba-tiba menghilang, sementara Wang Yan dan pasukannya lenyap tanpa jejak. Nah, sekarang teman-teman paham kan? Intinya, kepergian Song membuat Mei Gongzi hilang kepercayaan terhadap timnya dan sudah dipastikan cinta Song tidak mungkin mendapatkan balasan. Sementara itu, Tang San diam-diam kembali ke camp seakan tidak terjadi apa-apa. Ia tidak bisa menenangkan diri, pikirannya terus kembali ke peristiwa sebelumnya saat menyentuh tangan Mei Gongzi. Untuk mempercepat kekuatannya, Tang San memutuskan untuk mulai membuat 3 senjata tersembunyi legendaris dari sekte Tang, yaitu Teratai Amarah Dewa, Jarum Bunga Pir Hujan Deras, dan Bulu Merak. Dari ketiga senjata ini, hanya Bulu Merak yang mungkin bisa ia buat dengan sumber daya San ini. Ia juga memutuskan untuk memberikan hadiah kepada Mei Gongzi. Tang San kemudian mulai menstabilkan kultivasinya dengan energi Suan Tiangong. Dengan bantuan jejak Kaisar Biru Perak dan energi dari bahan surgawi, kekuatan fisiknya meningkat drastis. Namun untuk menerobos dari tingkat 6 ke tingkat ke-7 itu membutuhkan lebih banyak sumber daya. Meskipun ia tahu bahwa mengonsumsi harta dari gudang akademi bisa mempercepat proses, risikonya terlalu besar dan hanya bisa dilakukan sekali. Selama masih di Akademi Carry, ia tak berani mengambil langkah beresiko itu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Hari dimulai dengan semua anggota tim menikmati sarapan sebelum melanjutkan petualangan mereka. Berdasarkan kecepatan mereka, diperkirakan dalam waktu 1 hari mereka akan mencapai wilayah tempat tinggal harimau bersayap. Semakin mereka masuk ke dalam pegunungan Carry, jumlah monster yang mereka temui meningkat, namun itu tidak berarti. Belajar dari pengalaman sebelumnya, Wu Bingji memutuskan agar tim beristirahat lebih awal di area yang cukup jauh dari sarang harimau, karena esok hari mereka masih memerlukan 2 jam perjalanan untuk mencapai titik di mana mereka terakhir kali bertemu dengan Raja Harimau Bersayap. Menjelang malam lagi, Tang San menghampiri Wu Bingji untuk membicarakan rencana besok. Wu Bingji setuju dan seluruh tim pun berkumpul. Tang San mengeluarkan topeng logam dari tas penyimpanannya, menyerahkan satu persatu kepada anggota tim. Tidak seperti topeng Asura miliknya, topeng ini menutupi seluruh wajah. Intinya, tujuan Tang San untuk menyembunyikan identitas ketika bertemu dengan tim Akademi Carry. Tang San juga menambahkan bahwa meskipun beresiko, dirinya cukup yakin jika berhasil, hasilnya akan jauh lebih besar dibanding perburuan terakhir. Mungkin cukup untuk bikin kultivasi mereka semua naik 1 tingkat. Mendengar itu, Dubai langsung setuju tanpa ragu. Ia tahu bahwa Tang San bukan tipe orang yang bicara omong kosong. Terbukti dari perburuan sebelumnya, ia berhasil membunuh harimau bersayap sendirian dan bahkan membuat kemajuan besar dalam kultivasi mereka. Kemudian, ia mulai menjelaskan rencana yang sudah ia susun matang-matang sebelum misi ini dimulai. Ia menunjuk Cheng Zicheng sebagai kekuatan utama karena kecepatan terbangnya. Singkatnya, semua mendengarkan dengan antusias. Wu Bingji awalnya terkejut, tetapi perlahan menyadari bahwa rencana Tang San bukan tindakan nekat, melainkan hasil dari analisis yang sangat teliti terhadap berbagai kemungkinan. Setelah semua sepakat, Tang San lalu mengangkat tangan kanannya, matanya bersinar penuh tekad. Kelima tangan ditumpuk satu sama lain, mata mereka saling
saling bertemu mengisyaratkan kegembiraan dan tekad. Bagaimana teman-teman? Lumayan seru bukan? Oke lah, saya Oreng pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.